Dari dulu, banyak orang sudah tahu tentang rebung muda tunas bambu yang sering tumbuh di pinggiran hutan atau di belakang rumah. Tapi sayangnya, tidak semua orang paham betapa luar biasanya manfaat rebung muda untuk kesehatan tubuh kita. Padahal, rebung ini bukan sekadar bahan sayur yang enak dimasak, tapi juga menyimpan sejuta khasiat yang menyehatkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hari ini, mari kita bahas lebih dalam tentang rebung muda, si tunas bambu yang ternyata bisa jadi sahabat alami bagi tubuh kita. Rebung muda sudah digunakan sejak zaman nenek moyang kita sebagai bahan makanan sekaligus obat alami. Dulu, masyarakat desa sering memasak rebung muda untuk lauk sehari-hari, karena selain rasanya gurih, rebung juga dipercaya membantu menjaga kesehatan tubuh. Secara ilmiah, rebung muda mengandung serat tinggi, vitamin A, B6, E, dan mineral seperti kalium, kalsium, dan fosfor. Kandungan inilah yang membuat rebung muda punya banyak manfaat. Kaya serat, lancarkan pencernaan. Rebung muda mengandung serat tinggi yang membantu memperlancar buang air besar, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus. Menurunkan kolesterol. Kandungan fitosterol dan serat dalam rebung muda membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dalam darah, sehingga baik untuk kesehatan jantung. Menjaga tekanan darah. Rebung muda rendah lemak dan natrium, tapi tinggi kalium. Ini membantu menjaga keseimbangan tekanan darah agar tetap normal. Membantu menurunkan berat badan. Karena rendah kalori dan tinggi serat, rebung muda membuat perut terasa kenyang lebih lama, cocok untuk program diet sehat. Mengontrol gula darah. Kandungan serat larut dalam rebung dapat memperlambat penyerapan gula dalam darah, sehingga membantu penderita diabetes menjaga kadar gula tetap stabil. Meningkatkan daya tahan tubuh. Rebung muda mengandung antioksidan alami seperti fenol dan flavonoid yang berfungsi melawan radikal bebas dan memperkuat sistem imun tubuh. Menyehatkan tulang dan sendi. Kandungan mangan, kalsium, dan fosfor dalam rebung muda membantu menjaga kepadatan tulang dan mencegah pengeroposan osteoporosis. Detoks alami. Rebung muda membantu proses detoksifikasi tubuh dengan cara melancarkan sistem pencernaan dan memperbaiki fungsi hati. Baik untuk kulit dan rambut. Kandungan vitamin E dan silika dalam rebung membantu menjaga elastisitas kulit, mencegah penuaan dini, dan memperkuat akar rambut. Tips konsumsi, rebus rebung muda terlebih dahulu hingga benar-benar matang untuk menghilangkan racun alami sianida. Ganti air rebusannya 2-3 kali agar aman dikonsumsi. Bisa diolah jadi sayur lodeh, tumisan, atau campuran sop. Di negara Tiongkok, rebung muda sudah dikenal dan dikonsumsi sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan pengobatan tradisional Tiongkok kuno, rebung disebut sebagai jusun yang berarti tunas bambu, dan dianggap sebagai salah satu makanan kesehatan terbaik dari alam. Masyarakat Tiongkok percaya bahwa rebung muda bukan hanya makanan, tapi juga ramuan alami untuk menyeimbangkan energi tubuh atau yang mereka sebut yin dan yang. Rebung dipercaya membantu mengeluarkan panas dari dalam tubuh, membersihkan darah, dan memperkuat organ dalam seperti hati dan paru-paru. Beberapa alasan kenapa orang Cina gemar makan rebung sebagai makanan detoks alami, mereka menganggap rebung bisa membantu mengeluarkan racun dari tubuh dan membersihkan darah. Makanya rebung sering disajikan saat musim semi waktu di mana tubuh butuh penyegaran alami. Kandungan gizinya tinggi tapi rendah lemak. Rebung kaya serat, vitamin, dan mineral, tapi rendah kalori. Itulah sebabnya banyak orang Cina yang menjadikan rebung sebagai menu diet sehat. Baik untuk pencernaan dan sistem pernapasan. Dalam pengobatan Tiongkok, rebung dianggap dapat melancarkan pencernaan dan mengatasi batuk berdahak, mencegah penyakit modern. Banyak penelitian menunjukkan rebung membantu menurunkan kadar kolesterol, mencegah diabetes, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Terakhir, sebagai simbol umur panjang dan kesederhanaan, bambu melambangkan kekuatan dan kesabaran, sehingga rebung dianggap membawa energi positif. Bentuk olahan rebung di Cina sangat beragam. Mereka sering memasaknya menjadi sup, tumisan sayur dengan daging, atau dijadikan isi pangsit dan lumpia. Rebung juga dikeringkan untuk disajikan di musim dingin. Jadi, di Tiongkok, rebung sudah menjadi bagian penting dari tradisi makan sehat selama ribuan tahun. Itulah kenapa orang Cina tampak bugar, berumur panjang, dan tetap aktif meski usia sudah lanjut. Dari dulu, rebung muda dikenal di banyak negara Asia. Tapi yang menarik,
Cara masyarakat Tiongkok dan Indonesia memandang rebung sangat berbeda, padahal tumbuhan ini sama-sama tumbuh subur di kedua negara. Di Tiongkok, rebung bukan sekadar sayuran, tapi dianggap makanan berkelas dan bernilai gizi tinggi. Masyarakatnya sudah menganggap rebung sebagai warisan budaya kuliner. Mereka menanam bambu secara khusus, merawatnya dengan baik, dan memanen rebung muda hanya di waktu tertentu, biasanya saat musim semi, ketika tunas baru tumbuh segar. Selain jadi menu sehari-hari, rebung juga digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok untuk menurunkan panas dalam, membersihkan darah, dan memperkuat sistem imun. Pemerintah dan masyarakatnya sama-sama melestarikan bambu dan rebung karena dianggap simbol kesederhanaan, keteguhan, dan umur panjang. Bahkan di restoran Tiongkok, rebung sering disajikan dalam bentuk superbel, tumisan khusus, atau campuran daging premium. Jadi rebung di sana dianggap bahan makanan istimewa dan bergengsi. Sementara di Indonesia, rebung juga banyak tumbuh di hutan, kebun, bahkan di belakang rumah. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang mengabaikan rebung muda. Hanya sebagian daerah yang memanfaatkannya sebagai makanan tradisional seperti lodeh rebung, sayur esiem rebung, atau lemang rebung. Kebanyakan orang menganggap rebung cuma makanan kampung, bukan bahan istimewa seperti di Tiongkok. Padahal, secara kandungan gizi dan manfaat kesehatan, rebung Indonesia tidak kalah hebatnya, sama kaya serat, rendah lemak, dan punya efek menyehatkan tubuh. Hanya saja, kesadaran untuk melestarikan dan mengolah rebung secara modern belum berkembang luas. Di Tiongkok, rebung simbol kesehatan, keseimbangan hidup, dan warisan budaya. Di Indonesia, rebung bahan alami yang melimpah tapi belum dimaksimalkan potensinya. Kalau masyarakat Indonesia mulai sadar dan menghargai rebung seperti orang Tiongkok, maka kita bukan hanya menjaga alam, tapi juga melestarikan makanan sehat dari bumi sendiri. Bayangkan kalau rebung muda dijadikan produk kuliner khas, minuman herbal, atau bahan olahan modern, bisa jadi potensi bisnis sehat dan warisan budaya bangsa juga. Tips mengolah rebung muda. Pertama, rebus dengan benar. Rebung mentah mengandung sedikit racun alami sianida. Rebus 2-3 kali dan buang air rebusannya sampai tidak berbau tajam. Kedua, gunakan air garam atau daun salam saat merebus. Ini membantu menghilangkan bau langu dan membuat rebung lebih lembut. Ketiga, pilih rebung yang masih muda dan lunak. Rebung yang terlalu tua biasanya keras dan pahit. Keempat, simpan rebung di kulkas dalam wadah tertutup berisi air bersih. Ganti air setiap hari agar tetap segar selama 2-3 hari. Kelima, kombinasikan dengan bahan sehat lain, seperti santan encer, tempe, atau ayam kampung, biar makin lezat dan bergizi seimbang. Jadi, bos dan sahabat semua, rebung muda bukan hanya makanan kampung, tapi warisan alam yang luar biasa. Kalau di Tiongkok rebung dijaga dan dilestarikan karena dipercaya membawa umur panjang, kenapa kita di Indonesia tidak mulai menghargai rebung kita sendiri? Mari kita jaga, tanam, dan konsumsi rebung muda dengan bijak, karena dari alam yang sederhana, kita bisa mendapatkan kesehatan, kekuatan, dan kehidupan yang lebih baik. Jangan lupa bagikan video ini biar makin banyak orang tahu manfaat rebung muda. Karena satu langkah kecil bisa membuat banyak orang sehat alami tanpa bahan kimia.